Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perkenalkan nama saya Pak Gideon Sundak. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagaimana kita orang Kristen, orang percaya harus tahu bagaimana peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja. Karena kita harus tahu bersama bahwa Roh Kudus adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan, yang dibutuhkan oleh orang percaya sebagai tubuh Kristus. Dan untuk mempelajari peranan Roh Kudus dalam hal pertumbuhan gereja, kita tidak lepas dijelaskan di awal terlebih dahulu pendahuluannya bahwa dalam kita mempelajari Roh Kudus, kita sedang mengadakan pendekatan yang sangat erat berhubungan dengan Allah. Karena di dalam roh kita mengadakan hubungan secara pribadi dengan Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 16, bahkan Efesus 3 ayat 16, pasal 4 ayat 23. Kemudian ketika kita belajar Roh Kudus memberikan pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu hal yang sangat misterius, ya, dari segala doktrin sehubungan dengan Allah. Karena Roh Kudus menunjuk kepada suatu pengalaman orang percaya yang subjektif terhadap Allah sendiri. Roh Kudus tidak menampakkan diri dalam bentuk objektif, kelihatan secara jelas bila dibandingkan dengan Kristus. Ya. Kemudian karena pelayanan, Roh Kudus menunjuk kepada pengalaman-pengalaman spiritual kita yang secara subjektif, maka sangat perlu kita mempelajari secara seksama doktrin ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya ingin membahas peranan Roh Kudus pertumbuhan dalam gereja, saya sedikit menjelaskan sejarah singkat gereja GBT tempat kami melayani, ya, di mana setelah saya wisuda tahun 2008 di STT Salom Semarang, saya diutus membuka perintisan pelayanan di Medan pada saat itu. Dan saya masih tinggal di Medan kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan dalam perintisan jemaat, pada awal bulan Agustus 2010, saya mulai membuka pelayanan yang baru di Kabanjahe, Kabupaten Karo, kurang lebih 2 jam dari Medan ke tempat pelayanan sekarang, Kabanjahe. Kemudian saya pulang pergi Medan, Kabanjahe, membuka POSPI selama 3 bulan. Dari bulan Agustus sampai Oktober 2010. Saat itu suasana daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam suasana Gunung Sinabung meletus. Tetapi tidak patah semangat saya membuka perintisan pelayanan di tempat ini. Dan puji Tuhan, akhirnya tepat pada bulan November, tanggal 5 November 2010, saya mengambil keputusan dan diketahui oleh Departemen Misi GBTKO Semarang, saya membuka pelayanan dan mengontrak sebuah rumah. Diawali dengan satu keluarga, seorang ibu janda dan putrinya. Nah, awal pelayanan selama 1 tahun waktu itu saya belum menikah, perintisan diawali dengan doa yang sungguh, berbahasa roh, pujian penyembahan, berpuasa. Tujuannya supaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong pelayanan yang saya merintis. Dan puji Tuhan saat ini kami bersyukur oleh karena kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, akhirnya kami dipercayakan pelayanan dan sudah menetap di Kabanjahe Kabupaten Karo, dan Tuhan mempercayakan gedung gereja yang sudah permanen berukuran 9 kali 18 meter persegi, dan juga Tuhan mempercayakan untuk saya mengembalakan jemaat saat ini 70 kakak.
Saya sadar semua karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Kuasa Roh Kudus terlebih utama sehingga kami bisa melayani jiwa-jiwa yang sekarang ini. Jadi singkat, saya berikan sejarah pelayanan saya di Kabanjahe. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja berdasarkan Kisah Para Rasul. Ya. Apa saja kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul adalah kitab yang penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena kitab ini merupakan kitab yang ditujukan kepada Theophilus, ayat yang 1, dan menghubungkan ayat 1 dengan Lukas. Kita tahu bersama, Kisah Para Rasul dan Lukas ditulis oleh seorang yang bernama Theophilus. Di dalam Lukas 1, ayat 1-4, kita bisa melihat dengan jelas bahwa baik Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas dan ditujukan kepada Theophilus. Nah, ayat yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di ayat ini merupakan pernyataan tentang adanya Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus bagi kita. Selanjutnya, peranan Roh Kudus yang bisa saya jelaskan, ayat ini jelas perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil ini berlaku untuk setiap orang Kristen. Bandingkan dengan Matius 28 ayat 19-20, di situ jelas perintah Yesus pergi memberitakan Injil, ya. Nah, ketika kita memberitakan Injil, melibatkan kuasa Roh Kudus, maka akan terjadi banyak jiwa-jiwa akan bertobat dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi, kita akan mengerti peranan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Ya, Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting. Pertama, peranannya apa? Pertama, Roh Kudus itu memiliki kuasa dalam memberitakan Injil sehingga menolong gereja-gereja mengalami pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pelayanan. Nah, jadi ini peranan pertama, ya, peranan Roh Kudus yang pertama dalam pertumbuhan gereja berdasarkan Kisah Para Rasul. Dan berikutnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, peranan kita juga harus tahu bahwa peranan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dalam kaitannya dengan manusia ternyata berbeda dengan peranannya dalam Perjanjian Baru. Dalam hal ini tidak pernah timbul pesan bahwa ia tidak berperan atau Roh Kudus tidak berperan dan jarang berperan pada masa Perjanjian Lama. Arti kata, meskipun di Perjanjian Lama Roh Kudus sudah ada dan mempunyai peranan. Namun jelas bahwa mulai hari Pentakosta, peranan Roh Kudus itu ditandai dengan ciri khusus yang berbeda dari peranannya dalam Perjanjian Lama. Contoh di sini saya katakan ungkapan kunci yang menunjukkan perbedaan itu ialah, nah ini perbedaannya di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, bahwa dalam Perjanjian Lama Roh Kudus beserta dengan hamba-hamba Tuhan. Namun dalam Perjanjian Baru Roh Kudus itu berdiam dalam orang percaya. Arti kata, ketika Roh Kudus ada dalam Perjanjian Lama, setiap hamba-hamba Tuhan, para nabi, mereka disertai oleh Roh Kudus dalam segala perbuatan pelayanan. Namun dalam Perjanjian Baru bukan hanya itu saja disertai, tetapi Roh Kudus juga berdiam dalam diri orang percaya. Ya, menyatu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, berikutnya kita tahu hal yang kedua nanti. Tadi pertama peranan Roh Kudus, ya, dia punya kuasa untuk penginjilan, memberitakan Injil sehingga mengakibatkan orang bisa percaya dan bertobat. Dalam Kisah 1 ayat 4-5, Yesus sendiri menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Kemudian diterangkan dalam ayat yang kelima, Yesus berjanji akan berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, murid-murid menunggu janji itu, akhirnya pada hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, menjelaskan mereka menerima berkat yang dijanjikan Allah, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus
adalah pekerjaan Allah di mana seseorang dilawat Roh Kudus menjadi satu dengan Roh Kudus sehingga memiliki roh yang kekal di dalam dirinya. Kemudian di sini kita akan belajar kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ketika seseorang dibaptis Roh Kudus atau mengalami kepenuhan Roh Kudus, hal itu akan dibuktikan atau ditandai dengan berbicara bahasa-bahasa lain, atau dengan kata lain karunia berbahasa roh. Hal ini dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 6, ayat 19 pasal 19 ayat yang ke-6. Nah, jadi peranan yang kedua yang bisa kita tahu bersama peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja berdasarkan Kisah Para Rasul, yaitu Roh Kudus membantu gereja, tubuh Kristus atau orang percaya bisa mengalami pertumbuhan, ya, bisa mengalami pertumbuhan iman, perubahan karakter ketika mereka menerima karunia-karunia kuasa Roh Kudus. Salah satunya ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh, ya. Jadi peran Roh Kudus saya bisa bagikan dua hal tadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menurut Kisah Para Rasul itu ketika seseorang dibaptis Roh Kudus atau mengalami kepenuhan Roh Kudus, hal itu akan dibuktikan atau ditandai dengan berbicara bahasa-bahasa lain, atau dengan kata lain karunia berbahasa roh. Hal ini dijelaskan dalam Kisah 10 ayat 14, 19 ayat yang ke-6. Jadi pada intinya peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja berdasarkan Kisah Para Rasul memiliki peran penting baik dalam pertumbuhan gereja, bagi pertumbuhan gereja baik dalam kualitas atau kuantitas, ya. Nah, kita harus, oleh karena itu, supaya kita menikmati peranan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja baik secara kualitas maupun kuantitas, kita harus membuka diri, menerima Roh Kudus, membuka diri dibaptis Roh Kudus sampai mengalami kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan karunia berbahasa roh. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit tentang baptisan Roh Kudus, ya, yang ada kaitannya dengan peranan Roh Kudus yang sudah saya sampaikan. Baptisan Roh Kudus, ya, ada kata istilah dibaptis dan dipenuhkan, ya. Ternyata ada yang berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Sedangkan yang lain berkata bahwa baptisan dan kepenuhan hanyalah merupakan dua istilah yang berbeda. Pada hakikatnya, makna kedua istilah itu adalah sama. Nah, W.W. Peterson tidak membedakan baptisan Roh Kudus dan dipenuhkan oleh Roh Kudus dari segi pengalaman. Karena menurutnya bahwa itu hanya dua istilah yang berbeda namun menunjukkan pengalaman yang sama. Artinya, ya, orang dibaptis dan dipenuhkan itu ditandai dengan berbahasa roh dan ditandai juga dengan perubahan kuasa Roh Kudus. Jadi itu tidak ada perbedaan kalau mereka mengalami karakter yang berubah. Ya, dibaptis, dipenuhkan dengan, kecuali didiami, beda lagi, ya. Berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya jelaskan sedikit tentang baptisan Roh Kudus lagi. Ada dua pengertian yang ditulis Alkitab mengenai baptisan Roh Kudus. Pertama, baptisan Roh Kudus dengan pengertian seseorang dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Yang kedua, baptisan Roh Kudus dengan pengertian seseorang dibaptis oleh Tuhan Yesus ke dalam Roh Kudus. Jadi ada perbedaannya di sini, tidak sama sekali banyak perbedaan, tetapi pengertiannya sangat jelas bahwa ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus berarti seseorang dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, kita bersatu dalam Kristus, dan ketika seseorang menerima juga baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus juga dan Roh Kudus ke dalam kita. Jadi, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia dibaptis Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Tetapi hal dibaptis ke dalam Roh Kudus adalah peristiwa khusus, second blessing, yang tidak selalu dialami oleh orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan sedikit, ya, tentang
baptisan Roh Kudus tadi. Menurut Bapak Ibu, kita sudah tahu bersama 3 fenomena akibat turunnya Roh Kudus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Fenomenanya pertama, bunyi seperti tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api, berkata-kata dengan bahasa lain. Nah, ini fenomenanya, ya, yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Pertanyaannya berikut begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, benarkah bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus? Iya. Saya katakan baptisan Roh Kudus ditandai awal dengan bahasa roh, ya. Itu sangat jelas dibahas di dalam Kisah Para Rasul, ya. Di sini kalau kita bisa lihat, ada saya kasih tabel di dalam Kisah Para Rasul, ada bangsa Yahudi, Samaria, Roma, dan Yunani yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, pasal 8 17, pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat 6. Bangsa Yahudi gejalanya berbahasa lain, hubungan lahir baru setelah lahir baru saat berdoa. Samaria pada saat itu tidak menyebut setelah lahir baru tumpang tangan. Nah, bangsa Roma gejalanya berbahasa roh, hubungan lahir baru bersamaan lahir baru saat dengar firman. Nah, Yunani gejalanya berbahasa roh setelah lahir baru, hubungan lahir baru setelah lahir baru tumpang tangan. Jadi benarkah bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus? Saya jawab iya, iya. Puji Tuhan. Berikutnya saya akan jelaskan sedikit lagi bahwa menurut Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus itu merupakan pribadi. Hal ini dibuktikan oleh tindakan yang ditujukan. Ya, pribadi Roh Kudus itu dinyatakan oleh tindakan yang ditujukan kepadanya. Ia dapat ditaati, ia dapat dibohongi, ia dapat ditentang dan dilawan, ia mempunyai kehendak. Nah, semua ini tertulis dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kemudian menurut Kisah Para Rasul, Roh Kudus merupakan pribadi yang dinyatakan oleh karyanya, yaitu ia memberi perintah, ia mengutus, ia membuat mujizat. Ya, ayat-ayatnya ada di sini, pasalnya berapa, ayatnya jelas. Dan kemudian kita harus tahu Roh Kudus merupakan pribadi itu dinyatakan oleh ungkapan kesetaraan dengan oknum-oknum lain dalam Tritunggal, Kisah Para Rasul pasal 35 ayat 3-4. Nama-nama yang menghubungkan Roh Kudus sebagai setara dengan Bapa dan Anak dalam ketritunggalan, Kisah Para Rasul 16. Arti kata Roh Kudus ini adalah pribadi, ya, yang bisa dihubungkan sebagai Allah Tritunggal, ya. Oknum-oknum lain yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini merupakan pribadi. Nah, sekarang saya bisa jelaskan sedikit peranan Roh Kudus dan karunia-nya dalam gereja di tempat kami melayani. Nah, dalam tempat pengembalaan kami, di mana gereja yang kami layani saat ini, dalam pelayanan tidak lepas dari kuasa Roh Kudus. Apapun pelayanan kami, kita percaya, kita berdoa, kuasa Roh Kudus yang menyatakan kuasa dan mujizat. Roh Kudus memiliki peran penting dalam pertumbuhan jiwa-jiwa di tempat kami melayani dan pelayanan dalam berbagai mujizat. Jadi pada intinya di tempat pengembalaan kami, Bapak Ibu, melibatkan kuasa Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya di jemaat di tempat pengalaman kami, salah satunya berbahasa roh, baik ketika kita berdoa, ada penyembahan dalam ibadah, dalam pelayanan. Kita tetap melibatkan kuasa Roh Kudus dan berbahasa roh. Jadi, baptisan Roh Kudus bukanlah merupakan sebuah puncak pengalaman rohani, melainkan pintu masuk ke dalam berjenis-jenis pelayanan dalam roh yang disebut karunia-karunia. Jadi ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, dan ketika kita sudah menerima karunia Roh Kudus, itu merupakan pengalaman. Yang lebih lagi kita akan masuk menerima karunia-karunia roh yang lain. Puji Tuhan. Nah, Ibu dikasih Tuhan, evaluasi pribadi ya tentang Roh Kudus, ya, evaluasi dalam diri saya tentang Roh Kudus itu seperti apa? Roh Kudus itu merupakan pribadi Allah sendiri, ya. Saya percaya
Roh Kudus merupakan pribadi Allah sendiri, dinyatakan oleh ungkapan kesetaraan dengan oknum-oknum lain dalam Tritunggal. Ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3-4. Nama-nama yang menghubungkan Roh Kudus sebagai setara dengan Bapa dan Anak dalam ketritunggalan atau keilahian. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Jadi secara pribadi saya mengakui dan percaya bahwa Roh Kudus merupakan manifestasi Allah dalam diri orang percaya dan dalam diri saya. Jadi Roh Kudus punya kuasa dalam pelayanan pribadi seseorang, baik berhubungan dengan orang yang dilayani maupun diri sendiri. Jadi intinya secara pribadi saya bisa mengevaluasi Roh Kudus itu sangat penting dalam pelayanan saya pribadi, pelayanan umum dan sesama jemaat, dan saya percaya Roh Kudus punya kuasa karena Roh Kudus tetap membela dan menolong. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat sebagai kesimpulan, kita akan mengerti bahwa ternyata Roh Kudus mempunyai peran penting dalam pertumbuhan gereja, baik masa lalu maupun masa sekarang. Kenapa? Masa lalu kita tahu bersama ketika rasul-rasul pertama gereja mula-mula bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa, mengalami mujizat dalam pelayanan, jiwa-jiwa dimenangkan. Itu adalah salah satu karya Roh Kudus yang mempunyai peran yang sangat penting. Makanya kita harus tahu, saya jelaskan sebagai kesimpulan, Roh Kudus mempunyai peran penting dalam pertumbuhan gereja. Baik masa lalu yang sudah terjadi, ya, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, maupun masa sekarang. Arti kata, sampai kapanpun gereja tetap mempunyai peran penting dalam pertumbuhan gereja, dalam hal ini pemberitaan Injil. Ya. Jadi peran penting adalah pertumbuhan gereja adalah pemberitaan Injil. Kemudian, ya Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Jadi setiap tubuh Kristus, ya, orang percaya harus menerima kuasa Roh Kudus, ya. Karena salah satu peran penting ketika kita memiliki karunia Roh Kudus membuat seseorang bisa berubah, bertumbuh, ya. Iman karakternya ada perubahan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ditandai dengan berbahasa roh, otomatis, ya, peranannya bukan hanya di dalam diri gereja, tetapi di dalam orang percaya juga. Ya makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pahami, kita memberikan diri kita, ya, memberikan diri kita untuk mengalami, memberikan dulu hidup kita supaya buka hati kita, kuasa Roh Kudus hadir, kita terima kuasa Roh Kudus, bahkan sampai mengalami baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan karunia berbahasa roh. Jadi hal ini penting di dalam diri orang percaya, di dalam tubuh Kristus yang memberikan kita pengertian bahwa kita butuh kuasa Roh Kudus, kita butuh karunia berbahasa roh, supaya peran Roh Kudus di dalam gereja, terutama dalam pertumbuhan, baik secara kualitas iman, baik secara kuantitas jiwa-jiwa pertumbuhan, kita akan melihat begitu dahsyat dan luar biasanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh lihat, ya, kalimat berikutnya saya boleh bagikan. Di dalam kelahiran baru, Roh Kuduslah yang bekerja aktif. Arti kata, ketika seseorang baru membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah awal pertamanya dia menerima kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus bekerja aktif, ya. Arti kata Roh Kudus bekerja di dalam dirinya supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika dia membuka diri menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus aktif untuk membuat manusia itu jadi lahir baru. Karena apa? Roh Kudus memberikan sebuah pengertian. Yesus Tuhan Juru Selamat, itulah sarananya seseorang bisa mengalami penebusan oleh darah Kristus. Lewat karya Roh Kudus jadi yang membuat orang bisa menerima Yesus Tuhan. Ya, Roh Kudus bisa berdiam pada saat itu ketika Roh Kudus bekerja dalam seseorang. Ya, ketika dia Roh Kudus bekerja kepada seseorang, Roh Kudus bekerja secara aktif. Sarananya adalah darah penebusan dosa dari Yesus. Hasilnya orang tersebut akan mengalami kelahiran baru. Nah, bedanya, tetapi di dalam baptisan Roh, Kristuslah yang bekerja aktif. Ya, jadi ketika seseorang mengalami baptisan Roh, ya, Kristuslah yang bekerja aktif. Sarananya tetap ada namanya Roh Kudus. Ya, sarananya adalah Roh Kudus. Kenapa sarananya adalah Roh Kudus? Karena lewat Roh Kuduslah yang bekerja aktif juga yang akan membentuk, dan Kristus juga yang akan membentuk seseorang bisa berubah dalam karakter, ya, dalam sifatnya menjadi sama seperti Kristus. Dan ketika dia bisa diubahkan menerima kuasa Roh Kudus dan menerima baptisan Roh Kudus sebagai karunia, hasilnya dia akan mendapatkan kuasa. Orang percaya akan menghasilkan kuasa, dan dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam pelayanan, sehingga peran Roh Kudus di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, sungguh luar biasa dan dahsyat, sehingga menjadi nyata kuasa dan mujizat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa Roh Kudus ini merupakan doktrin kebenaran yang alkitabiah. Bukan dibuat-buat oleh sinode atau aliran tertentu, karismatik, Pentakosta, tapi benar-benar Roh Kudus adalah sebuah doktrin yang alkitabiah, yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penginjilan, dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita ambil waktu, kita nyatakan kuasa mujizat, kita berdoa, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua, supaya Tuhan tetap memberkati. Puji Tuhan. Biarlah lewat pemaparan yang boleh saya bagikan tentang peranan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.